Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sipa Pojia. Saya dari kelas 12 AP2. Di sini saya akan membahas lagi tentang teknik memotong bahan makanan dan dari pelajaran Food and Beverage. Pertama, yaitu ada cara penyimpanan bahan makanan. Yang pertama itu caranya ada mensortir sayuran sebelum disimpan, cuci sayuran sebelum disimpan, lapisi sayuran dengan kertas atau wadah plastik, pisahkan sayuran dengan buah-buahan, simpan sayur dalam plastik berlubang, jangan memotong sayuran, perhatikan suhu dalam kulkas, periksa sayuran secara berkala, tidak semua sayuran bisa disimpan di kulkas, tempatkan sayuran sesuai jenisnya. Berikutnya, potongan ayam. Ayam dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan dengan menggunakan berbagai teknik pengolahan seperti dikukus atau steaming, goreng atau frying, bakar atau grill, rebus atau boiling, panggang atau roasting, dan sebagainya. Begitu juga dengan teknik memotong bagian dari ayam yang memiliki nama khusus dan juga dijadikan nama masakan tersebut. Tujuannya adalah membuat potongan yang tepat, mengurangi trimming atau serpihan daging yang mungkin masih melekat pada tulang dan mempercepat proses pemotongan. Selanjutnya, pengertian karkas ayam. Karkas ayam adalah ayam yang sudah dihilangkan bulunya, dipotong kepala dan kakinya, serta dibersihkan hati, ampela, dan jantung. Dari karkas ini kemudian dipotong menjadi beberapa bagian yang memiliki nama masing-masing. Langkah-langkah membersihkan ayam, yang pertama ada cabut dan bakar bulu-bulu halus yang masih terdapat pada karkas. Yang kedua, potong dan buang sayap bawah dan kaki bawah lutut. Ketiga, ada potong kulit leher dari bawah, potong dan buang kantong makanan. Yang keempat, potong tulang leher dan bersihkan. Ini dapat dijadikan untuk pembuatan kaldu. Yang kelima, buat torehan menyilang di bawah dubur. Keluarkan isi perut, itu hati, ampela, jantung, usus, dan lemak. Selanjutnya, karkas ayam dicuci sambil dibuang atau dipotong bagian lemak, saluran darah yang masih menempel pada karkas. Tempatkan pada tempat yang memungkinkan air dapat menetes. Karkas ayam siap dipergunakan atau dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil sesuai dengan keperluan atau menu yang akan diolah. Macam-macam potongan unggas atau ayam. Yang pertama, ayam utuh atau whole chicken, meliputi semua bagian tubuh ayam tanpa terkecuali. Yang kedua, separuh bagian atau half. Ayam dipotong menjadi setengah bagian mulai dari pundak atas hingga ekor menjadi dua, simetris. Separuh dada dan sayap, breast quarters. Potongan seperempat termasuk dada dan sayap. Dada terpisah, split breast. Seperempat dada dengan sayap dipotong. Dada terpisah tanpa punggung, split breast without back. Seperempat dada dengan sayap dipotong, ditambah dengan bagian punggung dipotong pula. Dada ayam tanpa kulit dan tulang, boneless skinless breast. 8 potongan bagian atau 8 piece. Ayam dipotong menjadi 8 bagian, yaitu 2 dada, 2 sayap, 2 paha, dan 2 punggung. Selanjutnya, sayap utuh whole chicken wing, pangkal sayap wing drumsticks. Ini bukan paha melainkan bagian bahu dan siku dari sayap tersebut. Tengah dan ujung sayap wing midsection with tip. 2 potong sayap tengah dan ujung sayap. Selanjutnya, tengah sayap wing midsection. Paha dan bagian atas whole chicken leg, paha tanpa tulang
boneless chicken leg, paha tanpa kulit yang sudah dihilangkan, ujung ekor atau thigh, ekor tanpa tulang, boneless skinless thigh, paha drumstick, ayam lepas tulang, fillet. Sebaiknya ayam simpan di freezer dengan suhu minus 4 derajat Celcius. Usahakan untuk menyimpan ayam di lemari pendingin bagian freezer. Ayam yang telah membeku di freezer dapat bertahan hingga berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Hindari menyimpan ayam bersama makanan dengan bau menyengat. Jika tidak, ayam tersebut akan terkontaminasi bau makanan. Potongan ikan merupakan bahan makanan yang mudah rusak atau busuk. Kerusakan ikan dapat disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme yang menghasilkan lendir pada permukaan badan ikan yang telah mati. Yang pertama, kualitas ikan. Ada tanda-tanda ikan berkualitas baik, yaitu mata ikan jernih dan penuh, biji mata ikan timbul jika ditekan, insang berwarna merah seperti darah yang masih segar, sisik ikan rata dan melekat dengan baik pada bagian ikan, dan mempunyai bau yang segar. Langkah-langkah membersihkan ikan. Yang pertama, cuci ikan yang akan dibersihkan untuk melepaskan semua kotoran dan pasir yang mungkin melekat pada badan ikan. Yang kedua, potong semua sirip. Potong dan keluarkan insang. Buat torehan dari lubang luhur menuju kepala. Tarik dan keluarkan bagian perut beserta isi lainnya. Keluarkan kantong darah yang melekat pada tulang belakang. Buang sisik ikan bila diperlukan. Cuci dan bilas air dengan air bersih. Dan tambahkan air jeruk nipis sampai bau amis hilang. Bagian potongan ikan. Yang pertama ada whole atau round fish, yaitu seluruh kepala dengan jeroan dan ekor. Breast fish, kepala, semua sirip termasuk ekor, dan keluarkan jeroan. Loin, yaitu bagian utama dari ikan bulat besar yang berada di atas tulang, kadang disebut pinggang atau punggung atas. Fillet, yaitu seluruh sisi ikan dengan tulang belakangnya. Steak atau dart, potongan melintang tebal dari ikan bundar tegak lurus dengan tulang belakang. Steak sering mempertahankan bagian tulang punggung. Butterfillet dilakukan pada ikan kecil seperti ikan trout, sarden, mackerel, atau herring. Potongan ini dibuat dengan meninggalkan kedua fillet yang menempel di kulit. Macam-macam potongan ikan. Ada filleting, memisahkan daging dengan duri atau tulang ikan. Skinning, memisahkan kulit dengan daging ikan. Dice, potongan ikan utuh. Supreme, potongan ikan yang diiris miring dari fillet ikan. Supreme biasanya dipotong dari ikan yang bertubuh bulat besar. Dart, potongan ikan yang dipotong melintang dari ikan yang bertubuh bulat. Cara menyimpan ikan segar. Pilih ikan yang berkertas baik, bersihkan sebelum disimpan, simpan di wadah tertutup atau tebal plastik dan rapat. Simpan di freezer dengan suhu 4 derajat Celcius. Hindari menyimpan makanan bersama makanan yang berbau menyengat. Potongan daging sapi. Ada kualitas daging sapi. Warna daging merah cerah, terlihat mengkilap dan lembab. Tekstur daging lembut dan berserat halus. Daging masih elastis apabila dipegang, bingkas, tidak lengket pada tangan dan masih terasa kelembapannya. Selanjutnya, cara membersihkan daging. Pilih daging dan sesuaikan dengan menu yang akan diolah. Cuci daging untuk melepaskan kotoran atau sisa darah yang masih menempel pada daging. Potong dan buang bagian lemak tipis dan bagian lain yang tidak akan digunakan.
Tempatkan pada tempat yang memungkinkan air dapat menetes. Yang C ada bagian sapi. Yang D kesesuaian daging sapi untuk masakan. Daging punuk atau blade, daging paha depan chuck, khas luar sirloin, khas dalam filet, penutup plus tanjung, topside plus rump, pendasar plus gandik silver side, daging kelapa inside, sengkel atau shank, samcan atau flank, daging iga rib meat, sandung lamur brisket. Macam-macam potongan daging sapi. Ada filet, cube, chop, mince, slice, cutlet, dan goujons and roll. Mohon maaf, ini seharusnya itu ada gambarnya, cuman pas di sini di HP gak ada. Cara menyimpan daging. Pilih daging yang sehat, itu ada berwarna merah segar, tidak berlendir, dan memiliki bau khas daging. B. Jangan dicuci, kualitas daging menjadi tidak baik karena kuman masuk ke dalam pori-pori daging. C. Daging dipotong dahulu. D. Daging dimasukkan ke dalam kulkas. Letakkan daging di kulkas bagian refrigerator selama 24 jam, kemudian dipindahkan ke freezer. Hal ini untuk menghindari temperatur shock yang dapat menyebabkan daging alot. Selanjutnya, E. Sebelum daging dimasukkan ke dalam kulkas, tempatkan daging di dalam plastik tebal dan rapat. F. Suhu dalam freezer saat penyimpanan daging sebaiknya minus 18 derajat Celcius, dan jangan terlalu sering membuka tutup pintu, karena memberi celah bagi bakteri untuk berkembang biak. Untuk mencairkan daging yang beku, cukup dibilas daging yang masih dalam plastik di bawah pancuran air keran. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.